Perkenalkan, nama saya Oktaviana Rosari, mahasiswi semester 6 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyakit filariasis dan penyakit cikungunya. Yang pertama, penyakit filariasis. Apa itu filariasis? Filariasis atau penyakit kaki gajah adalah penyakit menular yang disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Penyakit filariasis ini tersebar hampir di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Penyakit filariasis dapat menimbulkan kecacatan menetap, stigma sosial, hambatan psikologi, dan kerugian ekonomi, serta dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia. Penyebab filariasis. Penyakit filariasis atau kaki gajah utamanya disebabkan oleh 3 spesies cacing filaria. Yang pertama, Buchereria bancrofti, yang kedua, Brugia malai, yang ketiga, Brugia timori. Cara penularan. Cara penularan penyakit filariasis dimulai dari di dalam toraks nyamuk vektor terdapat mikrofilaria yang berkembang menjadi L1, L2, dan L3. Kemudian L3 masuk ke dalam kulit hospes bersamaan pada saat nyamuk vektor menggigit manusia. Kemudian perkembangan larva L3 ke L4 sampai menjadi dewasa terjadi di dalam pembuluh kelenjar limfe, dan di sini terjadilah perkawinan cacing jantan dan cacing betina, sehingga cacing betina menghasilkan mikrofilaria yang secara periodik bergerak ke pembuluh darah tepi. Kemudian mikrofilaria dihisap oleh nyamuk vektor dan masuk ke dalam lambung dan bergerak ke jaringan otot atau lemak toraks nyamuk. Tanda dan gejala filariasis. Yang pertama, demam. Demam biasanya terjadi selama 3-5 hari. Demam juga biasanya akan muncul secara berulang. Kedua, sakit kepala. Filariasis kronis juga ditandai dengan sakit kepala. Rasa sakit ini umumnya sering muncul bersamaan dengan demam. Yang ketiga, pembengkakan kelenjar getah bening. Pembengkakan ini biasanya muncul di daerah lipatan paha dan ketiak. Umumnya pembengkakan ini akan terlihat kemerahan, terasa panas, dan juga nyeri. Yang keempat, radang saluran kelenjar getah bening. Biasanya kondisi ini ditandai dengan rasa panas dan sakit yang menjalar dari pangkal ke arah ujung kaki atau lengan. Yang kelima, abses filarial. Abses filarial adalah kondisi saat kelenjar getah bening yang membengkak pecah dan mengeluarkan darah serta nanah. Kondisi ini menandakan bahwa infeksi mulai menyebar. Yang keenam, pembengkakan dini. Pada filariasis kronis, tungkai, lengan, buah dada, dan skrotum akan terlihat kemerahan dan sedikit membengkak. Selain itu juga akan terasa sensasi panas di beberapa bagian ini. Faktor resiko. Penyakit kaki gajah atau filariasis akan beresiko bagi semua orang yang di segala rentan usia. Namun beberapa yang membuat seorang lebih rentan terkena penyakit filariasis yaitu: yang pertama, sering digigit nyamuk. Yang kedua, tinggal di daerah tropis atau subtropis seperti Afrika, Asia Tenggara, India, dan Amerika Selatan. Yang ketiga, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Yang keempat, tinggal di lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Pencegahan filariasis. Cara terbaik mencegah filariasis adalah menghindari gigitan nyamuk sebisa mungkin. Hal ini bisa dilakukan dengan cara: yang pertama, menggunakan kelambu saat tidur. Yang kedua, menghindari bepergian ke daerah endemis kaki gajah. Yang ketiga, menggunakan celana dan lengan panjang saat tidur atau berada di tempat yang dipenuhi oleh nyamuk. Yang keempat, menggunakan penangkal nyamuk seperti krim oles, semprot, atau minyak esensial. Yang kelima, menggunakan baju berwarna terang karena nyamuk lebih tertarik pada warna-warna gelap. Yang keenam, mengurangi pemakaian parfum atau lotion yang termasuk harum karena bisa mengundang nyamuk. Yang ketujuh, menutup sumber genangan di rumah. Yang kedelapan, menyimpan pot bunga atau wadah lain yang tidak digunakan secara terbalik. Yang kesembilan, menaruh tanaman pengusir nyamuk di dalam atau sekitar. Pengobatan filariasis di rumah.
Gaya hidup dan pengobatan rumahan yang dapat membantu untuk mencegah perburukan penyakit kaki gajah. Yang pertama, membersihkan area yang bengkak secara lembut dengan sabun dan air setiap hari. Yang kedua, mengoleskan krim antibakteri pada area yang membengkak untuk menghentikan infeksi bakteri. Yang keempat, gaya hidup dan pengobatan mengangkat dan melatih area yang bengkak untuk meningkatkan aliran darah. Yang keempat, menggunakan pelembab agar kulit tak semakin kering. Yang kelima, menggunakan disinfektan luka untuk mencegah infeksi lainnya. Yang keenam, berolahraga secara teratur untuk melancarkan sistem limfatik sesuai anjuran dokter. Selanjutnya, penyakit chikungunya. Apa itu penyakit chikungunya? Chikungunya adalah penyakit yang disebabkan oleh virus chikungunya atau CHIK. Kata chikungunya berasal dari bahasa Swahili atau suku bangsa di Afrika yang berarti orang yang jalannya membungkuk dan menekuk lutut. Penyebab penyakit chikungunya. Aedes aegypti merupakan penyebab chikungunya. Penyebab penyakit ini adalah sejenis virus, yaitu alpavirus, dan ditularkan lewat nyamuk Aedes aegypti. Virus ini masuk keluarga Togaviridae dan genus Alpavirus. Gejala klinis chikungunya. Gejala klinis chikungunya yaitu yang pertama, demam mendadak, yang kedua nyeri kepala, yang ketiga luka kemerahan, yang keempat mual, yang kelima muntah, yang keenam menggigil, yang ketujuh nyeri punggung, yang kedelapan fotofobia, yang kesembilan bintik-bintik merah, yang kesepuluh nyeri sendi. Pada anak kecil dimulai dengan demam mendadak dan kulit kemerahan, ruam merah yang muncul setelah 3-5 hari. Mata biasanya merah disertai dengan tanda-tanda seperti flu. Pada anak sering terjadi kejang. Cara penularan. Nyamuk Aedes aegypti menggigit penderita chikungunya, sehingga nyamuk yang mengandung virus chikungunya menggigit orang lain yang sehat, sehingga orang tersebut akan terinfeksi oleh virus chikungunya. Riwayat alamiah perjalanan penyakit. Terdapat 3 tahap perjalanan alamiah penyakit chikungunya, yaitu yang pertama, tahap subklinis atau tahap pragejala, tahap inkubasi. Pada tahap ini, nyamuk Aedes aegypti telah menggigit dan virus chikungunya menginfeksi tubuh, lalu berinkubasi selama 2-12 hari dengan rata-rata 3-7 hari. Meskipun virus telah masuk dan berkembang biak di dalam tubuh, tetapi belum menunjukkan adanya gejala. Tahap klinis atau tahap penyakit dini. Pada tahap ini terjadi demam tinggi, sakit perut, mual, muntah, sakit kepala, nyeri sendi dan otot, serta bintik-bintik merah terutama di badan dan tangan. Meski gejalanya mirip dengan demam berdarah dengue, pada chikungunya tidak terjadi pendarahan hebat, renjatan, syok, maupun kematian. Tahap laten. Pada tahap ini terjadi kaku otot dan sendi sehingga organ tubuh yang terserang virus tidak bisa digerakkan atau stroke sementara. Faktor resiko. Chikungunya sangat berisiko bagi mereka yang sering digigit nyamuk, bepergian ke daerah endemis chikungunya, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, serta tinggal di lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Risiko penyakit chikungunya ini meningkat pada bayi yang baru lahir, orang yang sudah lanjut usia atau lansia, atau yang berumur di atas 65 tahun, serta orang yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes dan hipertensi. Pada anak-anak, infeksi virus ini bisa sangat mengganggu dan menyebabkan anak menjadi lebih rewel. Chikungunya juga bisa menyebabkan kelumpuhan sementara yang sebenarnya merupakan dampak dari nyeri sendi parah yang terjadi. Kondisi ini bisa menyebabkan anak kesulitan untuk menggerakkan tubuh dan rasa nyeri ini dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Pencegahan chikungunya. Pencegahan chikungunya dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu untuk menghindari gigitan nyamuk dan mencegah perkembangbiakan nyamuk. Yang pertama, untuk menghindari gigitan nyamuk. Cara yang dapat dilakukan adalah, yang pertama, menggunakan pakaian lengan panjang dan celana panjang untuk menutupi tubuh.
Yang kedua, menggunakan kelambu atau obat nyamuk jika tidur pada siang hari. Efektivitas kelambu tersebut dapat ditingkatkan dengan memakai permetrin. Yang ketiga, memasang kawat kasa pada ventilasi rumah. Yang keempat, jangan membiasakan menggantung pakaian dalam di kamar. Yang kedua itu mencegah perkembangbiakan nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyebabkan chikungunya dapat hidup dan berkembang biak pada di berbagai wadah, seperti bak bekas, pot bunga, drum minyak, dan plastik kemasan makanan. Perkembangbiakan ini dapat dihilangkan melalui kegiatan 3M+, yaitu yang pertama, menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi atau WC, drum, dan lain-lainnya seminggu sekali. Yang kedua, menutup tempat penyimpanan air seperti ember, genting air, dan tempayan. Yang ketiga, mengubur dan menyingkirkan barang-barang bekas atau sampah yang dapat menampung air hujan. Yang keempat, menaburkan larvasida Abate, Altosid, dan Sumilar di tempat yang sulit dikuras. Yang kelima, mengganti air vas bunga dan minuman burung seminggu sekali. Demikian penjelasan saya tentang penyakit filariasis dan penyakit chikungunya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Stay safe, stay healthy, salam sehat luar biasa. Terima kasih.